negara Indonesia itu kan negara hukum ya. Hukum itu bagaimana sih gitu. Hukum ya, saya tekankan kita bukan negara undang-undang. Ini saya juga ada satu keprihatinan. Seakan-akan di Indonesia itu kalau berbicara gini, undang-undangnya ada enggak? Boleh apa tidak? Sebenarnya enggak seperti itu. Hukum Indonesia itu negara hukum. Hukum itu bukan hanya undang-undang saja. Ya kan? Ya undang-undangnya boleh atau tidak dilarang, tetapi pantas tidak sih? Nah itu kan, itu adalah hukum, itu adalah nilai. Jadi memang hukum itu memang minimal dari Gustav Rapuh mengatakan bahwa hukum itu terdiri dari tujuan certainty, kepastian tadi, and then ada utility, kegunaan, and then justice. But mana yang duluan ya? Yang kalau bisa ya tiga-tiganya bersamaan di dalam satu peristiwa mungkin ada yang diprioritaskan duluan gitu ya. Kita akan lihat ke sana. Jadi berbicara hukum itu ya sebetulnya ya tidak terlalu sederhana. Harus dari sekarang ini kita masyarakat juga harus diedukasi tentang hukum, tentang pemilu, tentang bagaimana itu politik uang dan sebagainya. Nah kalau politik uang itu agak dek, walaupun itu adalah dinamika pemilu, dinamika ketatanegaraan, tetapi yang namanya politik uang itu dekat sekali dengan kejahatan ekonomi, dengan korupsi, dengan pencucian uang. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi, jumpa lagi di Forum Polwan, Pola Pikir Wanita. Nah hari ini saya kedatangan tamu seorang narasumber yang beliau adalah pakar hukum TPPU. Nah kita langsung sapa aja yuk, ini dia Ibu Yenti Garnasi. Selamat siang Bu. Selamat siang Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Bu, sibuk apa nih akhir-akhir ini Bu? Oh ya, saya kan dosen, kemudian juga saya terlibat di beberapa perumusan perundang-undangan. Kemudian biasa saya masih kesana kemari. Kemudian baru dari Bali berbicara tentang perlindungan hutan, lingkungan. Kemudian juga saya bantu di beberapa kementerian untuk penempatan jabatan tinggi ya, jabatan tinggi kementerian. Saya urusannya berkaitan dengan bagaimana memilih mereka itu berkaitan dengan penilaian integritas, terutama jangan sampai mereka itu menyalahgunakan kekuasaannya, jabatannya untuk kemudian terlibat korupsi. That's it, betul banget Bu. Oke. Nah Ibu sendiri udah berapa lama nih berkecimpung di dunia hukum gitu? Berapa lama ya? Belum lama sih, 35 tahunan gitu. Udah lama ya Bu. Emang dari dulu tertarik sama dunia hukum atau awalnya tuh kayak gimana Bu? Gitu ya. Ya belakangan gitu ya, ternyata ya memang dalam kehidupan itu kan saya sekarang kan kalau bicara udah senior umurnya itu kan berarti kan kadang-kadang ada masalah spiritual ya kita berbicara itu dalam artian tidak semua yang direncanakan itu pada akhirnya itu yang dijalani. Betul. Ya. Jadi awal-awal itu saya udah disampaikan di beberapa media. Dulu saya senang ke art ya, ke seni gitu ya. Nah gitu ya, senang ke seni. Saya dulu pikiran saya akan menjadi artis, saya menjadi orang panggung dalam artian seni ya. Saya mempelajari lukis, mempelajari tari, mempelajari batik dan sebagainya. Tapi pada akhirnya di titik-titik tertentu ternyata saya sekolah di bidang hukum dan kemudian saya menyukai gitu, tapi memang saya tidak concernnya kepada praktisi hukum, tidak. Saya tidak ingin jadi hakim, jaksa, aparat penegak hukum tidak. Tapi saya memang ternyata senang jadi dosen, kemudian riset dan kemudian bagaimana sih ya namanya negara Indonesia itu kan negara hukum ya. Hukum itu bagaimana sih gitu. Hukum ya, saya tekankan kita bukan negara undang-undang. Ini saya juga ada satu keprihatinan. Seakan-akan di Indonesia itu kalau berbicara gini, undang-undangnya ada enggak? Boleh apa tidak? Sebenarnya enggak seperti itu. Hukum Indonesia itu negara hukum. Hukum itu bukan hanya undang-undang saja. Ya kan? Ya undang-undangnya boleh atau tidak dilarang, tetapi pantas tidak sih? Nah itu kan itu adalah hukum, itu adalah nilai, itu adalah ada ruang-ruang yang di atas sekedar undang-undang ya, undang-undang, tetapi ada yang namanya nilai, ada yang namanya etika, ada yang namanya juga kepatutan. Nah
Nah, seperti itulah yang ternyata belajar hukum itu bukan sekedar belajar undang-undang, bukan belajar penerapan saja, tetapi juga belajar untuk apa sih kita ada hukum, way of life, hukum, kita bernegara untuk kita menyelenggarakan untuk apa sih negara itu? Ya, negara itu tentu ada darat, ada ruangan daratannya, laut dan kemudian ada orangnya dan ada pemerintahannya dan bagaimana kita kemudian memanage yang suatu saat ini sudah ada negara, kemudian kita negara itu mau bagaimana, ternyata kan yang ngatur adalah hukum. Hukum itu juga ada yang berupa undang-undang hukum tertulis, undang-undang dasar, kemudian undang-undang yang tertulis, tapi juga ada hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat. Itu yang paling penting ya. Ada etika, ada kepatutan, ada rasa kesusilaan dan sebagainya. Ini yang sebetulnya harusnya ya concern kita sekarang itu ke situ. Jadi kalau bilang hukum itu jangan membayangkan ada nggak aturannya atau dilarang apa tidak. Nah ini kita agak bahaya kalau ke arah itu, karena Pancasila itu ya bukan hanya undang-undang, tapi semuanya nilai itu dari sila 1 sampai 5 itu kan ada rasa keadilan. Keadilan itu apa? Bukan di undang-undang saja keadilan ya. Benar enggak? Nanti kan kita akan bahas bahwa bagaimana penegakan hukum itu bisa yang namanya adil, yang semua terlayani oleh orang-orang, oleh lembaga-lembaga yang memang ditugaskan untuk bisa menyampaikan tujuan bernegara itu tadi. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, hukum yang adil itu yang seperti apa nih, Bu? Yang ini ya, kalau belajar hukum tuh dasarnya tuh gini, ada hukum tuh untuk apa ya? Ada hukum untuk apa? Yaitu tadi saya pikir ya, saya sampaikan hukum jangan hanya dikira undang-undang saja loh ya, karena ada sesuatu yang tidak diatur oleh undang-undang, tetapi juga itu harus dihormati gitu. Jangan semuanya mana undang-undangnya, ya enggak gitu ya, karena ada sesuatu yang ada pengaturan norma-norma yang bukan norma tertulis. Tetapi itu malah lebih menjadi inherent ya, menjadi sesuatu yang nggak pantas lah gitu kan, nggak usah ya misalnya jangan datang terlambat, kalau terlambat dibeginikan kan nggak usah. Tetapi kalau bisa kita tidak terlambat, kalau bisa kita on time, kita punya komitmen, itu tidak harus ada undang-undang yang dilarang, tidak dilarang melanggar komitmennya kan, tidak. Nah itu yang seperti itu. Jadi kalau secara garis besar sih orang hukum semua tahu hukum itu untuk apa. Hukum itu untuk mendapatkan adanya suatu kepastian ini boleh apa tidak, ini pantas apa tidak. Kemudian ada hukum itu untuk kepastian, kemudian ada untuk keadilan. Ada yang ditanyakan keadilan itu nanti kita banyak kalau ngomong keadilan. Keadilan itu apakah yang penting adalah equality before the law ya, semua orang itu sama di mata hukum. Adil itu juga sesuai dengan haknya dan sebagainya, sesuai dengan kewajibannya. Dan satu ada utility, jadi ada gunanya. Kita tuh berhukum, hidup berhukum, hukum sekali lagi bukan hanya undang-undang, itu ada gunanya gitu ya. Jadi memang hukum itu memang minimal dari Gustav Rapuh mengatakan bahwa hukum itu terdiri dari tujuan, certainty, kepastian tadi, and then ada utility, kegunaan, and then justice. But mana yang duluan ya? Yang kalau bisa ya tiga-tiganya bersamaan di dalam satu peristiwa, mungkin ada yang diprioritaskan duluan gitu ya. Kita akan lihat ke sana. Jadi berbicara hukum itu ya sebetulnya ya tidak terlalu sederhana. Tapi Indonesia kan selalu begitu, artinya kayak kelihatannya kalau masuk ke fakultas hukum itu gampang, tinggal ngapal, enggak lah gitu ya. Ternyata segala sesuatu itu dasarnya adalah hukum segala. Maka Indonesia adalah negara hukum gitu kan, bukan negara kekuasaan belaka. Itu harus jadi hukum, dan hukum itu sedemikian rupa, tetapi juga tidak terlalu sulit ya, karena hukum itu adalah melekat pada kita semenjak lahir. Ada akte lahir, itu adalah hukum. Nanti sampai meninggal ada akte kematian hukum. Jadi mulai dari awal itu memang hukum. Hukum juga tidak harus, nah ini kita ya, hukum itu seakan-akan eksklusif hanya orang-orang tertentu, tidak. Sebenarnya semua masyarakat harus tahu hukum. Jadi kenapa kita banyak sekali tenaga kerja kita di luar negeri bermasalah, karena tidak terlalu cukup dibekali oleh pengetahuan hukum, baik hukumnya dia sendiri maupun bagaimana mereka harus tahu hukum di negara yang didatangi itu bagaimana. Kita tidak terlalu memprioritaskan bahwa hukum itu penting sekali loh gitu ya. Dan hukum itu adalah sesuatu yang ya tidak gimana ya, itu
dengan kita semuanya itu adalah hukum. Itu semua masyarakat harus tahu hukumnya, dia harus tahu haknya, ya. Mulai dari yang tidak harus tidak harus didampingi lawyer kan. Artinya orang-orang tahu, kalau di luar negeri kan anak-anak kecil udah tahu ya haknya, jangan bicara dengan orang asing, itu kan semua adalah aturan. Yang itu yang harusnya kita buat melek hukum semua rakyat, semua warga di Indonesia ini. Oke, nah kalau hukum di Indonesia sendiri apakah masih tajam ke bawah, tumpul ke atas hingga saat ini menurut Ibu sendiri? Ya dari yang kita lihat ya, yang kita lihat masih banyak yang tajam ke bawah ya. Ya kita lihatlah bagaimana masyarakat sendiri juga memperlakukan seperti itu. Misalnya ada susah membicarakannya, ada pencurian di jalanan ya, street crimes. Mereka mengadili sendiri ya, menghakimi kan, menghakimi dengan anggotanya sendiri. Saya minta maaf mengatakan hanya misalnya hanya sekedar mencuri handphone atau apa gitu ya. Tapi bagaimana reaksi masyarakat terhadap yang tertangkap tangan itu kan? Tapi ketika masyarakat mendengar bahwa ada korupsi yang mega korupsi gitu ya, triliunan rupiah, miliar. Ya kan berakhir pada pidananya nggak seberapa. Tapi saya pernah di suatu pengadilan, saya masih suka hadir ke pengadilan juga ya, untuk kasus-kasus besar ya, korupsi pertambangan dan TPPU saya masih hadir juga, memberikan penjelasan ke pengadilan ya. Alhamdulillah juga mesti 2 jam 2,5 jam, artinya ada pertanyaan-pertanyaan ya, bagi saya insya Allah itu mewarnai lah, memberikan satu pemahaman bagaimana sih pencucian uang itu diterapkan gitu ya. Nah di situ suatu saat saya pernah itu. Jadi ada penggelapan. Penggelapan hampir 5 miliar ya, hampir 5 miliar. Tuntutannya itu tidak sampai 2 tahun. The same day and then tapi different ruangan gitu ya, tapi hampir sama kasusnya. Di satu sisi ada juga kasus masyarakat biasa sih, mencuri apa gitu ya, mencuri barang biasalah, handphone atau apa gitu. Itu tuntutannya 2 tahun gitu. Iya kan? Lah, yang 5M kok tuntutannya nggak ada 2 tahun. Itu nanti kan dipotong 1,5 tahun, belum lagi ini itu, uangnya nggak kembali, nggak pakai TPPU pula. Ya, artinya apa? Paling-paling nanti di jail, di LP itu kan paling berapa bulan, belum juga kita sering masih mendengar bahwa ada sel mewah dan sebagainya, nggak menjerakan gitu, karena nggak apa-apalah berapa bulan atau 1 tahun, toh saya bisa menyimpan uang 5 miliar, kan seperti itu. Sementara orang yang melakukan kejahatan hanya sekitar berapa ya waktu itu, antara kalau baru yang dicuri itu hanya 3 juta gitu, dia juga dituntut 2 tahun, karena orang kecil gitu ya. Lah padahal jaksanya juga kan sama, hakimnya juga itu kan. Tapi ketika saya merasa minta maaf kalau itu nggak betul, tapi yang saya rasakan ketika menghadapi yang orang-orang seperti ini, orang-orang miskin, orang-orang yang mencuri karena kebutuhan, karena juga mungkin edukasinya kurang dan sebagainya, itu sedemikian rupa kerasnya hukum gitu itu masih ada ya, masih ada. Nggak tahu nanti kalau kita bikin riset gitu ya, berapa sih sebenarnya yang seperti itu, perlu juga sih. Jadi nanti bisa menjadi evaluasi untuk para penegak hukum, untuk jaksa maupun untuk hakim nanti dalam hal memutuskannya gitu. Belakangan kan ada restoratif justice ya, artinya untuk kasus-kasus kecil yang terutama kalau yang melakukan orang susah itu tidaklah harus sampai dengan pemidanaan. Jadi nanti bisa dimediasi. Nah, ini juga harus disampaikan kepada masyarakat gitu ya. Jadi jangan nanti pemikiran mediasi justru malah untuk korupsi gitu ya. Masih ada sih. Oke, nah Ibu sendiri tadi sempat menyebutkan, saya juga tadi di awal menyebutkan kalau Ibu konsennya di TPPU ya. Itu kenapa kenapa memilihnya di sana gitu, menyelami bidang itu? Iya, itu yang mungkin agak sesuatu yang saya sendiri sebetulnya itu sekitar 20 tahun yang lalu ya, tahun 98 itu saya ngambil S3. Dan kemudian sebetulnya
Jujur saya waktu itu disertasi saya tidak ingin itu ya, tidak ingin Oke. itu. Ya, bukan itu ya. Saya sudah menyiapkan sendiri dulu kalau ngambil S3 itu kan harus punya proposal. Nanti ke arah apa? Saya lebih ke arah pengembangan ilmu ya yang lebih mendasar waktu asas waktu itu ya, Principle of Criminal Law yang saya pikirkan waktu itu ya. Tapi tiba-tiba promotor saya waktu itu almarhum Prof. Erman Raja Gubuk ya. Saya mendoakan dan berterima kasih pada beliau itu meminta agar saya waktu itu beliau direktur S3 lah waktu itu di UI masih seperti itu bukan prodi ya. Nah itu minta agar saya nanti kamu ini aja disertasi Indonesia belum mempunyai tokoh berkaitan dengan pencucian uang, money laundering. Yeah. Kamu di situ aja. Saya kaget ya waktu itu karena saya nggak siap untuk itu kan, gitu kan. Kemudian, tapi saya nggak bisa mengelak juga ya. Walaupun saya sempat bertahan, saya sudah mempersiapkan ini, tapi pada akhirnya ya dan itu tahun 98 dan tahun 95 kebetulan saya pernah ikut delegasi Indonesia ke luar negeri ya waktu itu di konferensi gitu ya. Entah bagaimana ya, makanya saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya, tidak ada yang kebetulan, semua itu kita mungkin lihatnya kebetulan tapi yang Maha Kuasa itu sudah memang seperti itu garisnya ya. Jadi 95 itu saya dari delegasi itu saya seperti dibuang gitu ya. Kamu di plenary money laundering, anti money laundering. And pada waktu itu we don't know what money laundering ya, because kita belum membahas itu gitu ya. Memang di beberapa negara sudah ada karena tahun 1988 itu di seluruh dunia sudah ada konvensi anti pencucian uang ya, 88. Kita 95 belum gitu ya. Maka saya antara ya saya mengikuti saran promotor saya untuk balik arah kemudian pencucian uang, tapi tidak blank-blank sekali karena saya termasuk yang salah satu orang Indonesia yang waktu itu datang di luar negeri ya, di Kairo ya waktu itu untuk hadir di situ gitu ya. Jadi ya mungkin bahasa kita apa ini kebetulan ya. Jadi agak berani lah saya ya, nggak terlalu asing karena ada itu dan memang pada waktu itu dikatakan bahwa all the world ya. The crisis of economic crimes itu corruption including and then narkotika itu adalah memang sulit sekali diberantas kecuali kalau menggunakan anti pencucian uang. Artinya apa? Ini terutama narkotika itu banyak sekali ya luar biasa problemnya, how combating narcotics crime, illicit drug trafficking all the world. Dan itu membahayakan sekali. Dan tidak bisa meskipun ada beberapa negara yang tetap masih menggunakan pidana mati untuk para bandar narkotika, tetapi tetap aja tuh kejahatan narkotika tinggi sekali. Sehingga ada pemikiran bahwa kejahatan narkotika dan kemudian nanti kejahatan keuangan lainnya itu hanya bisa ditanggulangi kalau ada undang-undang yang siapapun yang menikmati hasil kejahatan itu dia akan dihadapkan pada tindak pidana baru yaitu pencucian uang. Jadi ada konsep baru ketika ada korupsi, ketika ada narkotika, tidak saja orang itu dipenjara dengan undang-undang anti narkotikanya, anti korupsinya, tetapi juga ketika uang hasil kejahatan ini digunakan maka dia akan berhadapan dengan anti penggunaan hasil kejahatan yaitu money laundering. Nah itu. Jadi 1988 itu tadinya hanya untuk hasil narkotika saja, tapi 1990 itu untuk dari seluruh kejahatan ekonomi. Nah 1990 itu adalah dunia ya, fokus dunia itu pada waktu itu dan Indonesia tidak bergeming, Indonesia bergeming, nggak peduli gitu ya, sehingga tahun 1997 Indonesia mulai dimasukkan kepada daftar hitam negara yang tidak konsentrasi pada TPPU. Jadi ya Indonesia masuk blacklist NCCT ya, non cooperative country to combating money laundering. Jadi Indonesia termasuk 21 negara 14 negara yang
yang tidak peduli pada pencucian uang. Artinya apa? Negara dianggap termasuk negara yang mau menerima mau menerima investasi meskipun itu dari hasil kejahatan. Jadi Indonesia masuk ke blacklist oleh Financial Action Task Force FATF ya waktu itu, dan alhamdulillah bulan lalu Indonesia sudah masuk jadi anggota FATF setelah berjuang 20 tahun. Gitu. Oke. Nah, dari karirnya Bu Yenti yang sudah 35 tahun ini ya di bidang TPPU ini, sudah banyak juga Bu Yenti menjadi saksi ahli ya di setiap persidangan, entah itu judi online, narkoba, korupsi. Nah, apakah semua dari kasus-kasus tersebut ini memasukkan TPPU ke dalam yang diselidiki gitu Bu? Maksudnya kayak mereka tuh menyelidiki juga tentang TPPU ini, pencucian uang ini kemana uangnya, apa segala macam gitu. Gimana, ya itu. Bu? Oh ya, saya ralat. Saya 35 tahun di bidang hukum ya. Di TPPU baru tahun 98, mulai 98 ya. Artinya sebelumnya ya kejahatan yang lain juga ya. Walaupun TPPU juga kejahatan yang lain juga, karena TPPU itu adalah berbicara hasil kejahatan dari 25 kejahatan dan kejahatan yang 4 tahun ke atas, jadi banyak sekali. Kalau di Amerika tuh dari 214 hasil kejahatan ekonomi. Jadi kita, kalau saya, walaupun saya TPPU bukan berarti saya tahunya TPPU aja, tidak. Because TPPU itu adalah double crimes. Ada kejahatan asal, predicate offense, all kind of economic crimes, banyak banget itu ya semuanya. Dan kemudian hasil kejahatannya ketika digunakan, ketika mengalir, muncullah TPPU. So, jadi dari semua kejahatan gitu ya. Kadang-kadang Yenti kan TPPU dia tidak tahu korupsi, ya nggak mungkin lah. Kan TPPU kan TPPU dari korupsi, TPPU dari illegal logging, TPPU dari apa? Dari bea cukai kemarin ya, dari Kementerian Keuangan, dari pajak. Jadi kayak gitu ya. Jadi itu juga ya saya ingin menyampaikan itu. Jadi memang dari semua kejahatan ekonomi itu akan berhilir, ada hulu yang banyak itu berhilir pada TPPU. Kalau kita memang ingin memberantas semua kejahatan hulu itu, gitu. Nah itu tadi ditanyakan. Nah ini paradigma ini saya nggak tahu ya. Apakah sesulit itu sih para penegak hukum untuk memahami bahwa ketika sedang menangani korupsi, ayo dong uangnya juga kemana pakai TPPU itu. Ya itu pertanyaan itu. Narkotika, ayo dong dengan TPPU. Kalau saya melihat ya, maaf ya, belakangan ini, terutama 5 tahun belakangan ini melemah sekali TPPU-nya. Artinya apa? Padahal kejahatan asalnya semakin tinggi, makin banyak, tapi nggak ada TPPU. Artinya apa? Artinya kejahatan narkotika, kejahatan investasi ilegal, kemarin banyak sekali judi online, kemudian korupsi. Itu hanya jadi kembali ke sebelum kita punya undang-undang TPPU tahun 2002 ya itu jadi kayak setback gitu ya, ke belakang gitu. Artinya nggak forward gitu ya, nggak looking forward ke depannya gimana, nggak gitu. Jadi saya melihat, karena saya juga terlibat di di gelar perkara, saya terlibat di BAP berkaitan dengan kejahatan ekonomi, pertambangan dan sebagainya, dan TPPU, dan kemudian saya ke pengadilan juga untuk kasus-kasus besar. Itu memang melemah ya. Minimal yang saya terlibat itu, loh kok nggak pakai ya kok, atau di KPK kok korupsinya nggak ada TPPU-nya, hanya korupsi saja. Korupsi misalnya BTS yang katanya 8 triliun. Ya jangan hanya memidana saja, tapi uang 8 triliun itu jadi apa, di mana? Itu harusnya diambil kembali ya. Ini juga ada masalah besar itu ya. Jadi harusnya makanya nanti kan kita ada asset recovery. Itu dicari ini uang ini kemana, dan kemudian dirampas kembali. Uang hasil kejahatan yang dirampas itu menggunakan TPPU, itu dikembalikan kepada anggaran semula untuk apa? Makanya dari recovery gitu ya, harusnya seperti itu. Ya saya lihat sih belakangan memang dari Kejaksaan Agung gencar TPPU-nya ya, itu kita apresiasi dengan apa yang dilakukan penyidikan korupsi yang oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan RI itu bagus ya, walaupun kadang-kadang agak sedikit ngawur juga ya, artinya menyitanya luar biasa sehingga kemudian menimbulkan ekses, yaitu
ada pihak-pihak ketiga yang beretikat baik juga termasuk yang disita. Disita, ya. Nah ini juga kita harus perhatian, kita juga harus tadi kita bicara adil, ya yang benar gitu ya, bukan langsung juga jadi masalah juga. Dan waktu itu saya hadir juga ketika ada pengadilan pihak ketiga yang merasa komplain lah ya, komplain kenapa saya nggak tahu apa kok jadi ikut tersita gitu ya, dan itu mau nggak mau jadi kan capek negara ya, karena harus menggelar sidang lagi untuk bagaimana sih mereka-mereka ini yang merasa bahwa Wana Arta ya kalau nggak salah waktu itu 23.000 orang merasa saya ini korban kok malah ikut disita. Jadi masih banyak problem seperti itu, dan memang terutama ya di kepolisian juga ada, tapi di KPK itu sangat sedikit TPPU-nya, padahal korupsinya banyak. Artinya apa? Penegakan terhadap korupsi itu hanya berakhir pada pemenjaraan, tidak optimal pada merampas kembali, karena merampas kembali itu adalah harusnya menggunakan TPPU. Jadi orang yang melakukan korupsi di KPK misalnya, dia nanti akan diterapkan undang-undang anti korupsi dan undang-undang anti pencucian uang, sehingga dia dapat pidananya juga double ya, terserah lah. Yang penting adalah setelah itu harta kekayaan hasil kejahatan itu ya, kalau korupsi kan milik negara, milik rakyat itu bisa dirampas kembali, yang bahasa masyarakat katanya mereka dimiskinkan dari hasil korupsinya gitu. Berarti undang-undang perampasan aset koruptor ini benar-benar perlu harus segera disahkan ya. Tapi kenapa sampai saat ini nih belum juga nih Bu? Apa yang menghambat atau menghalangi pengesahan? Itu juga saya sebetulnya malu ya sebagai negara, karena gini, komitmen kita. Kenapa harus punya Asset Recovery Act, Undang-Undang Perampasan Aset itu karena kita sudah menandatangani UNCAC 2003. 2006 kita sahkan. Artinya semua isi dari UNCAC itu harusnya kita, UNCAC itu United Nations untuk corruption ya, anti corruption itu ya. Itu including di sana adalah bahwa negara-negara yang komitmen memberantas korupsinya antara lain juga harus punya undang-undang aset recovery gitu. Kita kan udah tanda tangan, yang namanya bernegara itu tahu namanya negara kalau sudah menandatangani konvensi, meratifikasi, ada yang namanya asas, namanya Pacta Sunt Servanda. Itu berarti kita udah janji harus tepati gitu ya. Nah, jadi satu paket pemberantasan korupsi itu undang-undangnya banyak. Itu kita yang memang masih tersisa itu aset recovery itu yang belum ini, padahal ini adalah muaranya yaitu harusnya pemberantasan korupsi itu kan harus punya undang-undang anti korupsi, harus punya undang-undang pengadilan korupsi, kemudian punya KPK gitu ya, Badan Independen Anti Corruption kita punya, kemudian LPSK kita sudah punya, kemudian PPATK karena ada TPPU kita punya. Satu terakhir yang belum adalah Asset Recovery Act, jadi Undang-Undang Aset Recovery. Dan saya, alhamdulillah ya, mungkin teman-teman saya ingat, 2004 saya termasuk anggota tim RU Aset Recovery pada masa Pak SBY dulu. Jadi kan sudah lama sekali itu. Jadi memang kalau ditanyakan ya, kalau lihat 2004, 2005 lah waktu itu sudah mulai difikirkan, 2008, kemudian 2010 sudah sangat firm waktu itu ya. 2010 karena 2006 ada ratifikasinya, kemudian 2010 sudah hampir jadi, 2009 itu sudah jadi, terus sekarang 2023 masih gini ya, artinya saya kok nggak yakin ya, apalagi sudah menjelang pilpres, pemilu lah ya, pemilu itu sangat tidak. Karena apa? Karena aset recovery itu termasuk nanti juga ada yang menarik di aset recovery itu adalah non-conviction base ya, jadi ada penyitaan tanpa penghukuman. Jadi nanti ada pengadilan permohonan terhadap harta yang dicurigai ada masalah gitu ya. Nanti kita negara dalam hal ini penyidik atau penuntut umum itu menggugat atau melakukan permohonan untuk penyitaan kepada pengadilan terhadap harta-harta atau harta kekayaan yang dicurigai ada permasalahan. Ya pasti kalau harta kekayaan permasalahannya dengan korupsi terutama gitu, itu nanti kita bisa ke sana. Lah ini yang
saya kira yang paling ditakuti ya oleh orang-orang yang sudah terlanjur punya harta kekayaan ini tapi tidak bisa menjelaskan karena aset recovery itu juga untuk menguatkan LHKPN sebetulnya juga. Jadi kalau ada ini kok mencurigakan dan sebagainya ya sudah negara boleh menggunakan itu. Bukan tidak adil di beberapa negara sudah ada dan kita sudah pernah kemasukan yak dari Amerika yang masuk ke Indonesia miliknya korupsi Malaysia. Dan itu adalah hasil penyitaan pengadilan negara bagian California dan itu sah disita di Bali. Jadi itu kita sudah tidak mungkin mengelak seperti itu karena berkaitan dengan korupsi itu sangat mungkin nanti kita ada penegakan hukum in between 2 or more countries di luar Indonesia. Jadi ada mutual legal assistance on corruption matters related with money laundering gitu ya. Itu mau nggak mau gitu. Jadi nggak bisa lagi kita mengatakan Indonesia nggak punya aset recovery dulu. Itu berbahaya sekali. Itu akan merugikan ketika kita kerjasama internasional untuk melacak uang hasil korupsi itu di mana, gitu kan? Negara yang di mana kita minta bantuan ini ada uang hasil korupsi kami ada di negara Anda. Mereka akan nanya undang-undang aset recovery Anda bagaimana? Itu dia. Iya, itu secara akademik seperti itu ya. Jadi ya itu ternyata tidak ya jadi apa ya komoditi politik lah menurut saya ya. Jadi itu yang menyedihkan ya. Harusnya kan keberadaan hukum ini untuk bagaimana dinamika politik itu patut dinamika politik itu sesuai hukum. Jadi jangan dibalik untuk dinamika politik maka hukumnya digunakan dimanfaatkan bagaimana bisa menguntungkan berpolitik yang tidak baik. Nah ini yang terjadi gitu. Ya, itu dia. Nah itu dia kegaduhan hukum ini menjelang Pilpres 2024 ini. Apakah Ibu melihatnya masih akan terus berlanjut dan apakah bisa lebih parah lagi nih dari ini, Bu? Ya ya sekarang kan ya saya walaupun saya orang hukum pidana tapi kan ya saya bisalah merasakan apa yang terjadi kemarin di Mahkamah Konstitusi ya. Iya, betul. Kemudian belum sekarang sudah Bawaslu kemarin yang disumut dan sebagainya ya. Ya kita berharap ini akan tidak lebih buruk dari 2019 kan. Kita tahu 2019 dampaknya masih ada itu kan. Ya saya nggak bisa bilang apa-apa ya wait and see dan we hope better than 2019 gitu ya, harus lebih baik harusnya seperti itu. Tapi ya harus dari sekarang ini kita saling masyarakat juga harus diedukasi tentang hukum, tentang pemilu, tentang bagaimana itu politik uang dan sebagainya. Nah kalau politik uang tuh agak dek walaupun itu adalah dinamika pemilu, dinamika ketatanegaraan, tetapi yang namanya politik uang itu dekat sekali dengan kejahatan ekonomi, dengan korupsi, dengan pencucian uang itu. Jadi saya di situ bisa share off lah walaupun sedikit. Saya berharap bahwa pendanaan pemilu, penyelenggaraan pemilu itu tidak didanai, tidak dicemari dengan uang-uang hasil kejahatan dari korupsi, kemudian narkotika yang belum tersentuh oleh TPPU sehingga pada mereka masih ada uang-uang ini. Tidak bisa terbayangkan, Mbak, kalau nanti hasil pemilu itu pemenangnya adalah ternyata di belakang itu didanai dari hasil-hasil kejahatan. Ke depan siapapun yang memimpin, kalau dia hutang budi pada seseorang atau pada pihak itu justru mendanai dari hasil korupsi, dari hasil kejahatan ekonomi, pertambangan, narkotika, perjudian, ya sudah nanti negara itu yang akan datang pemerintahnya akan sangat tidak concern pada pemberantasan kejahatan-kejahatan di mana hasil kejahatan itu mendanai mereka. Nah ini secara lebih inilah ya kita juga harus ngajak masyarakat berbicara bukan hanya yang mudah-mudah saja tetapi juga yang mereka merasakan kok, masyarakat merasakan bahwa ini bahaya sekali loh. Jangan meremehkan pengetahuan masyarakat yang mendasar itu terasa pada mereka. Nggak bisa juga nganggap bahwa masyarakat itu masih bodoh, enggak juga gitu. Mereka tahu kok, mereka merasakan, mereka peka juga. Hanya kadang-kadang tidak tersalurkan atau memang terlalu abuse sehingga menjadi keresahan masyarakat itu tidak tertangkap tidak tertangkap. Jadi terus di mana demokratisasinya, di mana bahwa berpolitik adalah untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat, itu kan yang kita permasalahkan. Iya betul. Oke. Berarti Ibu sendiri melihatnya kayak di Indonesia ini hukum tentang hukum di Indonesia ini masih
menurun kali ya Bu ya, persen ininya. Kalau kata Pak Ganjar kemarin sempat bilang kalau hukum di Indonesia ini menurun, tapi menurut Pak Mahfud malah justru udah baik gitu 64%. Nah, kalau Ibu lihatnya gimana nih Bu? Ya kalau membandingkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud pasti perspektifnya berbeda ya. Kalau saya nggak salah kan 5 tahun terakhir penegakan hukumnya memburuk gitu kan. Iya. Pak Mahfud mengatakan membaik ya. Yang jelas gini, yang jelas 5 tahun belakangan ini jangan penegakan hukumnya, bukan penegakan hukumnya atau bagaimana. Yang penting adalah pelanggaran hukumnya terhadap korupsi itu bagaimana, korupsinya berapa jumlahnya gitu loh. Jadi kan agak marak tuh kan, semakin marak ya. Jadi lihat tergantung apakah ini tergantung perspektifnya penegakan hukumnya ataukah memang banyak celahnya sehingga korupsi banyak. Yang jelas gini, tahun lalu indeks persepsi korupsi Indonesia tuh turun dari 38 sampai ke 34. Why? Kenapa? Sampai turunnya drastis, menaikannya cuma satu ya. Karena saya mengikuti betul sejak 2005 ya. Itu kita di posisi, tadinya tuh di posisi 22. Tahun 22. Sekarang sempat ke 41, terus turun, sekarang di 34. Itu luar biasa mengerikannya gitu ya. Kenapa? Dari pusatnya Transparansi Internasional yang melihat perspektif prediksi bagaimana pandangan suatu negara terhadap korupsi itu, persepsinya adalah bahwa Indonesia itu yang terakhir ini adalah terlalu banyak konflik of interest. Nah itu bahaya sekali untuk korupsi. Artinya apa? Dari pandangan mereka, pengusaha-pengusaha itu legislatif dan eksekutif itu di antara mereka juga pengusaha. Ya udahlah, ini terjadi konflik of interest kan. Misalnya kita percuma juga kita bikin tender ini, ternyata pengusahanya juga dari bagian mereka lagi. Nah, itu bahaya sekali. Jadi konflik of interest itu sangat berbahaya. Atau mungkin bahayanya itu kalau kita kembali pada Undang-Undang 2000 Undang-Undang nomor 28 tahun 99, yaitu kita punya komitmen habis reformasi itu yaitu anti KKN ya. Korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah itu kolusi dan nepotisme inilah yang awal dari korupsi, yaitu konflik of interest. Jadi udah sulit lagi ya. Nah ini kalau kita tidak kembalikan, kita tidak kesemangat itu, jadi nggak bisa kita hanya anti korupsi. Anti korupsi itu harus diawali dengan anti kolusi, anti nepotisme. Itu nanti pasti dengan sendirinya anti korupsi, karena korupsi yang terjadi yang nampak belakangan itu adalah karena diawali ada nepotisme, diawali ada kolusi. Di sini apa? Konflik of interest. Nah itu yang memang agak sulit untuk masyarakat kebanyakan, tetapi mereka yang menjadi korban. Ya, kita harus sampaikan pada mereka bahwa kita tidak mau mengendorkan semangat anti KKN itu yang memang anak kandungnya reformasi 98. Oke, berarti apakah bibit-bibit korupsinya sudah terlihat nih Bu? Karena sekarang kan sudah banyak nih dari pihak-pihak manapun yang melaporkan tentang nepotisme, kolusi. Nah itu sudah sangat terlihat ke sana berarti Bu sekarang. Ya, itu yang muncul kan itu gunanya media ya, dengan Undang-Undang Pers tahun 99 ya, 4999 ya. Itu kan kebebasan pers yang bebas dan bertanggung jawab, ya itu memang salah satu pilar yang sangat penting untuk pemberantasan korupsi adalah adanya cukupnya ruangan untuk media berbicara. Ya kita lihat dari media, ya terlepas dari yang diberitakan oleh media, ada juga yang hoax gitu ya. Tetapi bagaimanapun juga media pers itu pilar itu ya. Nah kalau dari situ kan disebutkan bahwa sudah mulai mulai adanya nepotisme dengan contoh-contoh bahwa ya walaupun ya itu tadi nggak dilarang, iya, tetapi bahayanya bagaimana nggak dilarang, bapaknya bupati, nanti berikutnya istrinya yang ganti, kan nggak dilarang, ya nggak dilarang, tapi kan ada dong sudut-sudut yang membahayakan, itu yang harus kita prediksi juga. Kita harus punya juga mitigasi resiko gitu ya, apa iya sih seperti itu ya, atau orang sedang menjabat, kemudian anaknya juga menjabat, istrinya juga menjabat, itu kan bukti kan,
yang di Bandung ya, di Jawa Barat, kemudian di Banten, ya memang gimana ya, ya memang tidak dilarang, tetapi kan kita bisa dong mengevaluasi kemungkinannya, walaupun ada juga sih yang dinasti politik ya waktu itu, kepala daerah yang kemudian memang apa ya, kakak beradik atau emang jadi bagus gitu, tapi Iya. sedikit sekali persentasenya dibandingkan Iya. yang kemudian tidak baik ya, artinya kemudian korupsi, salah satu tolak ukurnya kan korupsi ya, korupsi. Iya. Kalau korupsi artinya apa? Dia tidak amanah sebagai kepala daerah, tidak amanah sebagai legislatif gitu kan. Ya itu kan memang tidak baik ya. Kan kita juga kadang-kadang untuk mendapatkan apa sih yang namanya nepotisme itu kan gitu ya. Nepotisme itu gimana sih? Nepotisme itu kan kalau memang nepotisme boleh tidak sih? Ya boleh kalau memang kompeten gitu ya. Misalnya saya waktu itu pernah mempelajari, misalnya ada jaksa. Jaksa senior ini punya anak yang melamar sebagai jaksa juga. dibandingkan dengan orang lain yang juga melamar sebagai jaksa. Nilainya sama, semuanya sama. Tapi ini adalah anak jaksa. Nggak apa-apa yang dipilih ini karena milieunya, lingkungannya lebih ya. Tapi yang tidak boleh itu adalah misalnya polisi. Kemudian ada orang lain daftar polisi. Anak polisi itu nilainya jauh lebih rendah dibandingkan orang umum, tapi yang dipilih yang anak polisi. Nah itu kan nepotisme antara lain. Tapi memang di dalam Undang-Undang 28 tahun 99 memang ada yang namanya apa sih nepotisme dan berapa pidananya yang seperti tadi ditanyakan dan kemudian dilaporkan ke KPK, memang ada gitu. Undang-undang itu ada yang namanya tindak pidana nepotisme itu ada dan tidak pernah dicabut. Artinya kalau orang melakukan itu dan kemudian sesuai dengan unsur yang ada dalam Undang-Undang tahun 99 itu 2899 ya bisa dilaporkan dan ya tinggal kita lihat aja bukti-buktinya ada, memenuhi unsur yang dilarang apa tidak gitu. Itu saya kira seperti itu ya. Oke Bu. Sekarang kita beralih ke kasus yang lain nih. Sekarang ini kan lagi viral banget nih Bu, tentang kasus KDRT yang menimpa Dokter Kory nih. Nah tanggapan Ibu sendiri soal itu, nah itu kan kasusnya naik setelah viral nih Bu, setelah viral akhirnya diusut apa segala macam, akhirnya suaminya ditangkap dan lain-lain. Nah itu sebelum viral justru Dokter Korynya ini dipersulit dan segala macam. Tanggapan Ibu gimana tuh Bu soal itu? Iya, itu terasa itu adalah itu nyata ada ya kan gitu ya, bahwa no viral no justice ya. Orang kalau dia jadi korban belum diviralkan, dia tidak bisa meraih keadilannya. Betul, kan gitu. Itu yang beberapa peristiwa seperti itu kan. Itu yang kelihatannya kemudian menurut pandangan saya ya, kemudian Pak Mahfud ya sering menyampaikan gitu, ini juga langsung ya untuk kejahatan besar media. Itu kan seperti itu. Ya itu fakta. Tapi ya harusnya tidak begitu kan. Harusnya kan kalau gitu kan ini kan berkaitan dengan polisi ya, kepolisian ya. Betul. Nah kan dengan presisinya atau pernyataan Pak Kapolri ya, itu kan selalu menyampaikan, karena saya juga lama ikut di dalam Widya Iswara atau gurunya di kepolisian, di kejaksaan tuh mulai tahun 95 itu saya sudah mendampingi itu pendidikan polisi kejaksaan mulai tahun 97 ya, itu saya. Nah itu kan dinyatakan bahwa kasus-kasus yang sudah dilaporkan lama tapi tidak naik-naik akan ditindak ya. Kita tanya ke Pak Kapolri, sudah dilihat semua belum gitu. Ya kita itu memang banyak masih ada keluhan gitu ya, terlepas bahwa sudah bagus lah ya. Tapi ternyata kan masih ada, dan yang ada itu menyakitkan sekali gitu kan, mengagetkan seorang dokter gitu kok bisa gitu kan, kok sampai perempuan yang berpendidikan dokter saja sampai seperti itu bisa gitu ya, sampai seperti itu. Belum lagi yang di Subang itu kan, di Subang ibu dan anak gitu ya, pembunuhan itu pembunuhan berencana yang sebetulnya harusnya tidak sampai 2 tahun lebih dong gitu kan. Ini ada apa sih sebetulnya gitu kan. Jadi pemikiran kita bukan hanya sekedar viral. Jadi sebelum viral itu kenapa tidak naik? Ada apa gitu ya? Adakah yang mengintervensi penegakan hukum? Kan Pak Kapolri mengatakan, bahkan semua mengatakan proses hukum, kita negara hukum ya, segala sesuatu pelanggaran hukum pakai proses hukum. Jangan ada yang mengintervensi, dan belakangan muncul banyak fakta-fakta orang-orang yang namanya obstruction of justice, pihak-pihak ya, waktu zamannya Pak Sambo itu kan juga kan ada ya, ada upaya-upaya untuk menghalangi
penegakan hukum. Dan saya juga salah satu anggota dari tim RUU KUHP. Kita sudah mendorong bahwa dan membuat pasal baru berkaitan dengan perbuatan yang menghalang-halangi proses hukum. Itu ada pidananya sendiri. Artinya kita berharap, artinya apa? Kita berharap no justice no viral, no justice itu nggak terjadi. Karena apa? Para penegak hukum punya integritasnya, bukan sekedar profesionalisme saja. Profesional, dia bisa, dia memahami betul. Indonesia itu cukup bagus sebetulnya polisinya. Saya katakan tadi, saya terlibat pendidikan polisi tahun 95 sudah mengajar di Pusdikserse ya. Itu artinya nggak kalah kok kita kalau mau gitu ya. Tapi ini kan ada masalah nih, jangan-jangan ada masalah integritas ini. Ada masalah kan, wah ini kasus tidak ada atensi, atau sering ada keluhan sedang semangatnya tiba-tiba justru atasannya mengatakan kasusnya di put on ice kan dulu atau dipeti es kan, ada yang gitu ya, yang membuat ini ada suara-suara. Mudah-mudahan sih tidak banyak ya, tetapi ada itu ya, ada, dan yang ada ini juga besar gitu ya, dampaknya besar ya. Memang ya banyaklah yang seperti itu baru diviralkan, baru cepat-cepat gitu ya. Ramai sekali baru selesai, kalau enggak ya mungkin bisa menguap gitu saja. Kalau menguap bisa yuk dinaikkan lagi, kan selalu begitu. Siapa yang naikkan? Media juga. Nah, kan sama seperti yang 189 triliun, belakangan naik lagi, tadinya diam lagi gitu ya. Atau sekarang diam lagi atau gimana? Nah, ini memang fluktuatif seperti ini tidak bagus. Harusnya kan terus itu kasus terus gitu ya. Kalaupun masyarakat menanyakan, kok kasusnya tiba-tiba diam? Oh bukan, harusnya penegak hukum mengatakan bukan diam, kita tetap jalan gitu kan. Harusnya seperti itu. Jadi masyarakat tuh diyakinkan, ditenangkan bahwa hanya tidak diberitakan aja, tetap jalan kok nanti satu saat ini. Harusnya seperti itu. Jadi jangan ada pandangan, oh kasusnya nanti akan naik kalau jadi viral. Nah, iya, soalnya belakangan seperti ini ya, banyaknya viral dulu baru naik kasusnya. Itu yang tertangkap di masyarakat ya, termasuk ya saya juga kan nggak bisa melihat semua kejahatan ini kan, tapi oh iya naik lagi gitu ya, karena ya diviralkan. Apalagi sekarang kan begitu mudahnya ya ruang digital itu ya. Iya betul. Harusnya gini, harusnya polisi atau penegak hukum harusnya takut. Waduh, jangan sampai diviralkan gitu. Artinya sebelum diviralkan pun harus jalan gitu ya, harusnya gitu. Iya. Jangan sampai justru dibalik. Nanti baru kita tangani kalau udah viral gitu ya. Jangan, kalau siapa tahu viral gitu. Jangan gitu ya. Mudah-mudahan ya, saya nggak tahu yang mana ini yang sebetulnya sesungguhnya terjadi gitu ya. Tapi itu ya mohonlah kepada penegak hukum, kepada kepolisian terutama kan. Negara itu kalau tidak ada polisinya bagaimana dong? Jadi penegakan hukumnya, aturan hukum yang dilanggar gimana, perlindungan pada masyarakat bagaimana, perlindungan pada wanita bagaimana, kalau polisi perlindungan kepada anak-anak yang terjadi pelecehan seksual bagaimana kalau seperti ini. Jadi itu lebih pada kalau semua the globally of crime yang terjadi itu ya lebih banyak kepada kepolisian kan. Jadi kita juga jangan fokus bahwa namanya kejahatan yang kita fokuskan hanya korupsi, illegal logging, kemudian judi online, bukan itu saja. Tapi kejahatan-kejahatan yang luar biasa luar biasa mengancam masyarakat itu juga harus menjadi prioritas, juga menjadi darurat ini untuk perlindungan kepada anak-anak dan wanita gitu yang ada dalam lingkup rumah tangga KDRT tadi itu. Iya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri terkait dengan perempuan ya, hukum perempuan, bagaimana Ibu sendiri melihat hukum di Indonesia yang melindungi perempuan ya? Apakah hukum di Indonesia ini udah cukup untuk melindungi perempuan dan anak gitu misalnya? Ya perempuan dan anak ya. Ya itu ya memang sebetulnya kan udah sedemikian rupa ya, udah majulah perlindungan terhadap anak, terhadap perempuan. Ada lembaga LPSK juga, ada AKPAI juga sudah ada kan ya. Jadi bahkan di kepolisian juga ada yang namanya ruangan namanya Nakta ya, remaja, anak dan wanita. Itu ada sendiri sebenarnya, sudah fokusnya sudah ada gitu ya. Tapi memang penegakan hukumnya harus beda harusnya ya, dalam artian gini loh, berkaitan dengan kejahatan perempuan dan anak tuh, apalagi berkaitan dengan pelecehan seksual ya, itu memang pendekatannya beda. Jadi perempuan atau korban ini juga
dalam penanganannya juga harus hati-hati, jangan sampai misalnya itu kan sebenarnya di dalam teori sudah disampaikan kalau menanyakan kepada korban perkosaan, korban pelecehan seksual, cara menanyakannya juga harus hati-hati, jangan sampai korban-korban ini ketika sedang memperjuangkan keadilannya, justru penanganannya itu membuat dia menjadi second victim. Iya. Dia trauma lagi, berpikir lagi. Nah, Itu. disinilah saya ingin ingin dan mengkhawatirkan mudah-mudahan Fakultas Hukum itu juga lebih mendalami itu ya, mendalami dan kemudian memikirkan kembali apakah hal-hal itu ya, hal-hal seperti itu masih dipegang teguh apa tidak. Terutama untuk kalau korbannya wanita, korbannya anak gitu ya. Jadi mungkin ini ya, mungkin pemikirannya adalah kita juga memberikan konsentrasi pada pendidikan hukum. Pendidikan hukum itu harus berkualitas juga ya. Ini kualitasnya harus dijaga karena kita nggak bisa juga menyalahkan penegak hukum. Dia kan ditanya penegak hukum dari mana? Itu kan produknya kampus, Fakultas Hukum. Ya, jadi problemnya memang sedemikian rupa ya. Artinya sudah sistem ya, saling kait mengkait gitu ya. Ini juga harus kita lihat lagi karena dulu banyak ada konsorsium hukum pidana, ada ini, sekarang ya kelihatannya ya memang kita memerlukan perhatian. Mungkin nanti satu saat ada fokus lah kita membicarakan bagaimana pendidikan hukum di Indonesia itu mana yang harus menjadi konsentrasi sesuai dengan kalau pidana sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang marak dan cara penanganannya yang tepat gitu ya. Tepat itu banyak, tepat karena kejahatan apa yang banyak dan juga disesuaikan dengan kondisi bangsa yang seperti ini sekarang ini ya. Di satu sisi misalnya modus melakukan kejahatan itu juga semakin meningkat modusnya itu ya, semakin keji. Bervariasi juga sekarang. Dan keji ya, misalnya mutilasi. Kan sekarang pembunuhan selalu diikuti mutilasi, betul, ya kan? Betul. Mutilasi. Kenapa? Karena memang begitu mudahnya mencontoh, begitu gampangnya melihat film-film yang seperti itu ya. Tentu ada dampak side effect negatif, side effect-nya kan ada juga gitu ya. Itu yang siapa nih yang memikirkan itu? Siapa yang yang mengcounter, yang menyampaikan bahwa apa yang ada itu tidak ditelan mentah-mentah oleh masyarakat sehingga malah jadi contoh gitu ya, kejahatan seksual dan sebagainya itu kan lebih banyak dari hal-hal itu. Judi online juga karena gampangnya orang menawarkan prostitusi online juga. Lah kan nih ada yang namanya patroli cyber. Lah gerak enggak ini? Ya OJK bagaimana ini gitu ya. Artinya tidak hanya sekedar menyalahkan pelaku dan korban. Korban yang tidak aware, korban yang mudah sekali diprovokasi mencari keuntungan secara instan, tapi juga negara dengan lembaga atau instrumen yang ada di negara yang punya kewajiban dan mereka yang memegang kekuasaan itu, menjabat itu kan juga digaji oleh negara bekerja dengan sesuai apa tidak. Nah ini juga harus jadi perhatian, jangan sekedar menyalahkan masyarakat dan kemudian melihat bahwa memang kejahatannya canggih, memang nilai cruelnya tuh tinggi, nggak bisa juga karena dipengaruhi ini itu ya, nggak itu saja nggak cukup. Jadi negara juga harusnya berperan melalui penegakan hukumnya, melalui pengawas-pengawasnya, melalui yang mengawasi bagaimana yang mempunyai tugas untuk supaya masyarakat itu pola pikirnya, masyarakat itu pola hidupnya ya, termasuk keagamaannya, pendidikannya, termasuk pendidikan di rumahnya itu terjaga apa tidak. Jadi jangan sekedar bagaimana korupsi, kemudian bagaimana berpolitik, lupa bahwa kita itu komponen terkecilnya dan sangat penting justru di keluarga-keluarga itu yang paling penting gitu ya. Untuk kalau kita ke depan itu berkaitan dengan penegakan hukum, berkaitan dengan keteraturan yang ada di Indonesia itu akan tercapai dengan baik. Oke, nah menurut Ibu sendiri sudah banyakkah perempuan yang melek hukum nih tentang untuk ya minimal untuk melindungi dirinya sendiri lah gitu Bu? Ya harusnya sudah semakin banyak ya. Jadi inilah sebetulnya ya ruangan digital itu juga bisa kan untuk edukasi ya, untuk edukasi masyarakat. Misalnya sekarang hati-hati, jangan mudah diprovokasi untuk
mau ini ya. Dulu kan banyak tuh penipuan hanya pakai IG dan sebagainya, hati-hati itu nanti Iya. akhirnya penipuan bahkan sampai ke anak-anak juga kan, anak-anak juga hati-hati. Nah ini harusnya bagaimana ya, ruangan itu juga secara positif kan memang kan memang di dalam satu kehidupan kehidupan itu kan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan memang tercipta, terbangun terus untuk kebaikan dan kebahagiaan umat di dunia. Tetapi pasti ada side effect-nya. Kecanggihan atau peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi itu secara negatif itu juga digunakan oleh orang-orang yang punya niat jahat untuk memanfaatkan itu. Contoh lah ya, misalnya dulu kita harus ke bank, sekarang udah pakai ATM, udah pakai mobile banking. Digital semua sekarang, Untuk biar gampang kan. Tetapi penjahat juga menggunakan itu biar gampang jahatnya. Nggak usah lagi kita robbery, merampok ke bank ke sana yang risikonya lebih besar. Nah ini harusnya yang saya katakan tadi, mitigasi risiko dengan ilmu pengetahuan yang berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang ini harusnya juga diprediksi. Dan kemudian juga ada mitigasi risiko. Siapa nih yang membetengi ini? Jangan biarkan masyarakat menjadi korbannya itu. Nah ini saya kira di sini tadi kalau ditanyakan bagaimana perlindungan atau melek hukumnya perempuan, ya kan bisa lihat dari situ. Jadi ini harusnya ada yang edukasi melalui media mainstream yang lebih mudah dilihat, ya diatur sedemikian apa menariknya sehingga mereka juga ada ininya lah, ada pendidikannya lah ya. Misalnya sinetron dan sebagainya itu harus lebih ini ya. Kemarin saya agak senang juga dengan FFI yang baru itu kemarin, lebih bermutu lah ya, lebih bermutu bahwa seperti negara-negara lain bagaimana menampilkan perpolitikan di negara itu sehingga kita lihat seolah-olah ini ya. Jadi jangan mentabukan lagi kalau ada film-film yang membongkar apa yang memang benar-benar terjadi supaya ke depan itu tidak terjadi lagi. Artinya harus berani memberikan film-film ini ya untuk bagaimana perempuan tidak jadi korban, bagaimana perempuan bisa memperjuangkan hak hukumnya itu ya, itu juga perlu gitu kita bangun gitu ya. Itu juga penting untuk kalau menjawab gimana perempuan Indonesia dalam hal meraih perlindungan hukumnya. Saya kira itu tinggal kemauan dan memang diberikan ruangannya, semuanya sudah ada kok sekarang ini sebetulnya. Berarti memang tinggal kesadaran diri dari masing-masing juga ya untuk bisa paham kalau saya perempuan, saya butuh perlindungan, saya berarti harus cari di mana gitu ya. Iya, kesadaran diri tapi juga memerlukan memerlukan teladan ya, contoh-contoh yang terjadi ya, yang contoh-contoh yang menunjukkan bahwa memang negara ini bermartabat gitu ya. Negara ini juga memberikan perhatiannya pada perlindungan perempuan. Ya, perempuan-perempuan juga harus aware dengan ini. Jadi ya jangan diserahkan pada mereka saja, enggak. Kalau hanya diserahkan pada mereka kemudian contohnya enggak bagus ya mereka sendiri frustasi ya kan. Waduh, itu berbahaya sekali gitu ya. Jadi selalu kita harus tetap melibatkan yang namanya negara itu kan memang ada penguasa, ada rakyatnya kan gitu ya. Kemudian ada caranya memilih jadi yang memegang jabatan itu kan udah ada caranya. Jadi jangan kalau sudah menjabat terus nggak peduli apa yang harus dilaksanakan, tugas yang harus dilaksanakan untuk bagaimana membuat masyarakatnya itu kemudian tahu haknya, tahu hukumnya, bagaimana supaya masyarakat tidak melihat atau dipertontonkan dengan tontonan-tontonan yang tidak bermutu gitu ya, tapi dibiarkan saja, yang penting bayar, uangnya ada, itu harus difikirkan gitu. Jadi gak bisa juga hanya terkena kembalikan kepada masyarakatnya, tidak bisa juga. Oke. Terakhir nih Bu, mungkin ada ya entah pesan-pesan lah untuk sobat forum di rumah nih yang ya jangan sampai melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum atau sebagainya gitu, atau untuk perempuan-perempuan di luar sana yang harus bisa lebih aware dengan hukum, dengan dirinya sendiri juga gitu. Silakan Bu. Iya. Ya, karena ini judulnya
polwan ya, Iya, wanita. pikir wanita. Ya sebenarnya sama aja ya semua. Ya memang semua masyarakat, tapi dalam konteks acara ini ya perempuan gitu ya. Iya, Itu ya memang seperti apapun majunya kehidupan tetap beda perempuan itu ya. Dari segi fisik, dari keamanan kita juga lebih rentan. Ya lebih betul, rentan untuk menjadi korban. Nah, betul. untuk itu kita juga harus melindungi diri kita untuk terlindung dari serangan-serangan yang seperti itu. Antara lain seperti apa misalnya ya, kalau malam jangan pergi sendiri lah, gitu kan, karena itu bahaya sekali. Kalau dalam hukum itu namanya namanya provocative victim. Ya, jadi kita juga tidak bisa memprovokasi. Kita juga tidak boleh memprovokasi orang jadi lebih berani kepada kita karena kita sendiri tidak melindungi kita sendiri gitu ya. Artinya Iya, udah tahu malam hari pakai mobil mewah dan sebenarnya sendiri gitu, nggak bisa juga gitu. Walaupun saya the same with laki-laki lah ya, nggak ada perbedaannya. Oh enggak, oh oke. Tapi hati-hati karena di luar sana ada hal-hal tertentu yang kita memang memerlukan ekstra hati-hati dibandingkan laki-laki dalam situasi-situasi tertentu gitu ya. Gitu ada. Tapi di lain sisi memang kita bisa ini dengan laki-laki ya, kita bertanding berjuang bersama-sama sama aja nggak ada. Bahkan saya termasuk yang tadinya kalau perempuan itu mau menduduki satu jabatan, tadinya saya berpikir nggak usah lah pakai kuota-kuotanya, asal kita ini ya, kita lebih senang kita menduduki jabatan yang sama karena kita sendiri. Tapi kan tidak, ternyata Indonesia masih, dan dari perspektif perlindungan wanita dan perspektif perempuan ya, itu iya, memang seluruh dunia memang ada kuota katanya gitu ya. Itu sebenarnya satu keuntungan. Oleh karenanya mereka juga harus bisa tetap harus bisa berjuang untuk mereka sejajar dengan laki-laki, dan memang dalam titik tertentu memang kita ini ya dengan ini ya dengan keadaan kita juga bisa kan, kita bisa mengatur siapa yang menjaga kita ini karena dalam hal masalah fisik dan sebagainya kita akan ada sesuatu yang rentan ya, itu nggak bisa, itu kodrat ya, nggak, itu bukan kelemahan. iya, Kita juga punya kekuatan, yaitu kita bisa melahirkan, laki-laki tidak ya iya, kan gitu betul, ya. betul. Nah disitulah. Nah kemudian tapi saya juga pesan juga ya, hati-hati juga dalam hal perempuan itu ketika dia memegang jabatan, itu menyedihkan sekali ya, perempuan terlibat korupsi, baik itu di legislatif maupun di eksekutif, termasuk juga di yudikatif ada juga perempuan yang terlibat gitu. Itu menyedihkan ya, karena apa, kita ibu gitu ya, apalagi hanya sekedar kejahatan ekonomi gitu ya, hanya sekedar greedy ya ampun gitu ya. Nah ini karena betapa malunya ya, misalnya ya belakangan inilah terlibat suami istri harus dua-duanya di penjara gitu kan, terus gimana anak-anaknya. Kemudian perempuan-perempuan yang kemudian hidupnya mewah sekali meskipun dia sudah curiga ini hasil dari suaminya itu gajinya tidak seperti itu loh, tapi dia oke saja menerima lah, itu kan bisa kena TPPU, pencucian uang. Jadi pencucian uang itu juga sangat, atau memberantas korupsi itu juga sangat ada peran perempuan yang jangan harus denial for the process of corruption gitu ya, itu harus ada gitu ya. Jadi pesan saya ya, perempuan-perempuan itu tetap bekerja, tetap jujur, terutama dalam hal kejahatan ekonomi itu jangan juga serakah, jangan juga I don't care, pokoknya dapat alhamdulillah, nggak peduli ini dari hasil apa, tapi nanti astagfirullah dia terseret-seret gitu ya. Itu betul. Jangan. Dan kemudian kita juga jangan lupa kita adalah pribadi perempuan itu adalah yang bisa menyelamatkan anak-anak ya, anak-anak generasi muda. Berikan contoh, berikanlah suatu gambaran bagaimana pentingnya kehidupan, bagaimana pentingnya menjaga, bagaimana pentingnya budi pekerti, sopan santun, etika, itu semua menjaga mereka itu tidak akan terlibat hukum. Kalau mereka tahu etikanya, mereka tahu kejujurannya, mereka tahu budi pekertinya. Dari hal yang sederhana tapi sangat mendasar ini, saya kira bisa mencapai hal yang sangat tinggi, yaitu bisa menekan terjadinya kejahatan baik untuk dirinya maupun dirinya jadi korban maupun dia melakukan kejahatan. Kalau udah dapat jabatan ya jangan sampai sedih ya kalau misalnya ada korupsi terus tersangkanya terdakwanya perempuan gitu ya. Iya. Atau bahkan perempuan-perempuan ikut judi online lah dan sebagainya itu ya. Jadi ya apa ya, ya udah kita maju aja. Bentar lagi kan Desember Hari Ibu tuh kan. Betul. Jadi perempuan-perempuan tuh memberikan contoh
memberikan contoh, menggiring laki-laki untuk ayo jangan melakukan kejahatan dengan sendirinya. Dianya sendiri juga jangan terlibat korupsi, jangan terlibat kolusi, jangan terlibat nepotisme gitu, jangan membiarkan juga. Mungkin itu ya yang perlu saya sampaikan, karena rasanya tidak relevan lagi kalau kita berbicara perempuan, padahal kita sudah mulai zaman Ibu Kartini kan, kita disamakan, Dewi Sartika dan sebagainya. Sebenarnya kita juga cukup kuat, kita juga cukup comparable dengan kaum laki-laki. Begitu. Oke, Ibu, terima kasih banyak untuk pesan-pesannya untuk Sobat Forum di rumah. Sebelum kita tutup acaranya, kita ada sesuatu nih untuk Ibu. Silakan Ibu. Ini ya. Apa namanya? Ini untuk kita perempuan itu seperti apapun tetap juga ininya bunga. Betul. Ya kan? Antara kekuatan dan kelembutan. Iya. Ibu boleh minta selfie? Ya. 1, 2. Nah gitu. Nah nggak boleh gitu. Nggak boleh, kalau 4 atau 5 boleh. Oke. Oke, terima kasih Thank Ibu. you, ya. Oke Sobat Forum, terima kasih sudah menyaksikan Forum Polwan episode kali ini. Semoga aja pesan-pesan dari Ibu Yenti tadi bisa memberikan membuka mata Sobat Forum, dan juga supaya bisa meningkatkan awareness Sobat Forum juga tentang hukum di Indonesia, supaya tidak melakukan kejahatan-kejahatan atau tidak terlibat dalam kejahatan-kejahatan di Indonesia gitu. Jangan lupa terus saksikan Forum Polwan di Forum Keadilan TV. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke Sobat Forum lainnya. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye!